Sampai di mana bacanya ya? Hmm? Ayat berapa? Ayat 60. Ayat 60. Bacanya apa? Oh, itu ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah niyatil futu wal munur rusuh taubatan nasuh. Salahil jasadi wal ruha ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرجوكم والله ورسوله أحق ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نؤدب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند ولون الحديث الأممي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. فتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني ولشهاب الدين وللإمام الشيوطي وأصولهما وفورهما. أستاذي أستاذ حسين بكر حمسي بنيل سيد الوليد أبي عبد الرحمن bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Bahar Razi bin Haji Ishaq, Ustaz Zayadi Buki Nur bin Bulan, Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani, Ustaz Hamid bin Tahir, Ustaz Halmi, Ustaz Mabtohir, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sadiq bin Syihab, Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, wa Ustaz Hasan bin Bulan wa usulihim wa murahim, wa khususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad wa Siti Lailah binti Haji Musa, Haji Muhammad bin Abdul Miran, Haji Muni bin Tinggal Salah wal Musa bin Ka'asman, Haji Badha bin Haji Muhammad Najib bin Gurgani bin Fi Tanah Tinggi wa Majam Sari bin Hanabi, Zulbatun Hasan Nabi Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji bin Dewan Haji Mahyati bin Haji Muhammad wa usulihim wa Qrim wa tawassalna Ki Haji Abdul Hadi bin Gur Ismail Pangaran Jakarta tawassalna Ki Haji Asbi Allah bin Guru Gayar, Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin, Haji Mazayadi Muhajir Tawassal Al-Habib Usman bin Aqil bin Yahya Alwi, Guru Marzuki bin Mirsad Barali Tawassalna Ki Haji Abdullah Syafi'i, wa Tawassal Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi, wa Tawassalna Mu'alim Syafi'i Hadami bin Salih Raini Ki Haji Abdullah Basadikin Abdul Majid Al-Habib Husin, Abu Bakar Idrus Luar Batang, Ki Haji Muhammad Halis bin Haji Umar, Ki Haji Isa Garasab Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi, Ki Haji Umairah Bakir, Ki Sibuddin Amsir Muzi Taman Guru Masnid, Guru Muhammad Azam bin Haji Sa'ad, Ki Haji Mahmud bin Guru Ismail, Anallah yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa ila arwahi almarhum Kong Anwar bin Haji Mu'in, Bapak Bolo bin Mirin, Husain bin Mukri, Husain bin Sa'dullah Munasib bin Jidan, Juhair bin Umar, Haji Muhammad Dahlan, Haji Mataib, Haji Nasri bin Timun, Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri, wa Budin bin Mansur, Suyudi bin Haji Muhammad Yunus, Haji Musawir, Haji Abdul Haris bin Bolok, Ramdhani bin Mahmud, Harus Sarifuddin bin Fulan, Bapak Darul bin Majid, Harus Saleh bin Fa'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Ahmad Dawi bin Haji Muhyiddin wa Asrani bin Tongnang, Haji Yusuf bin Haji Nasri, Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Sarli, Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdurrahman, Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin, Bang Haji Umerah, Bang Yoyo bin Abdul Haris, Abdul Rasid, Bang Haji Abdul Rasid bin Madkhir, Haji Qabul bin Haji Abdul Rasid, Sahlan bin Haji Abdul Malik, Rahmat Hidayat bin Sarnubi, Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Saiman, Wilson Payit Nok bin Fulan, Bawagi bin Fulan, Bapak Haji Fatoni bin Fulan, Abi Wailusan Muhammad Saleh Muhammad Nur, Abi Mujab bin Munasih, Al-Habib Abdul Gadir bin Ja'far Al-Jubri, Ulusan Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq, Bapak Haji Mulyana bin Bolan, Ki Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi, Akhina Ustazuna Al-Mahbub, Ustaz Haji Abu Salim bin Sinin, Ustaz Ahmad Lutfi bin Abi Haji Haris, Ustaz Muhammad Bakri bin Anwar, Ustaz Haji Ahmad Zain bin Hussein, semua keluarga kita yang tidak tersebut namanya, orang tua kita, ayah ibu kita, nenek kita yang sudah meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya, makamnya sebagai taman surga, ya Allah. Allah min riyadil jannah wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu wal ishruna, bermula bab yang ke-23, fi fadilati taubati, di dalam keutamaan
bertaubat. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu, orang yang bertobat itu, minad danbi, dari perbuatan dosa, kaman la danba lahu, bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa baginya, wal mustaghfiru, orang yang minta ampunan, minad danbi, dari dosa, wa huwa, yaitu muqimun alaihi, dia tetap atasnya itu, kal mustahzi'i, bagaikan orang yang mengejek, bi rabbihi, kepada Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu, bermula menyesal itu, taubatun, bentuk taubat, wata ibu, dan orang yang bertobat itu, minad danbi, dari dosa, kaman, bagaikan orang, la danbalahu, yang tidak ada dosa baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, ahabbu, yang paling disukai, ilallah, kepada Allah Ta'ala, min syabin, dari pemuda, taibin, yang bertobat. Wa ma min syai'in, dan tidak ada sesuatu, abghadu, yang paling dibenci, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, min syaikhin, dari orang tua, mukimin, yang mantap terus, ala ma'asihi, atas mengerjakan maksiat-maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah, adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu ankum. Al-babu salisu wal isrun fi fadilati taubah. Jamaah semua yang hadir malam ini, baik pemuda, juga remaja, dan orang-orang tua, juga ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di malam Rabu atau Rabi'ah, malam Rabu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir ngaji, Allah pelihara diri kita, dan paling penting kita mohon agar Allah berikan nikmat istiqomah, baik istiqomah ibadah maupun istiqomah kita hadir majlis-majlis taklim. Pengajian malam ini di bab yang ke-23, tema yang baru, yaitu tentang keutamaan taubat. Taubat itu di dalam syariat, at-taubah hiya ruju' amma kana madmum fi syar'i ila ma huwa mahmud fi syar'. Jadi taubat itu dia kembali, balik, dia tinggalkan hal-hal yang jelek, tinggalin itu. Kembali kemana? Kepada hal-hal yang terpuji. Tuh ya. Biasanya main gaplek, biasanya main catur. Dia taubat, tangannya dia ambil tasbih. Tuh namanya taubat tuh. Yang tadinya jelek, tangan megangin kartu remi, tangan megangin kartu catur, papan catur, sekarang udah pakai tasbih dan suka baca Quran. Tuh, Quran dipegang sama dia. Itu namanya dia kembali kepada yang terpuji. Nabi menyatakan dalam satu hadis Nabi, yaitu
At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat, ya, yang sadar dia taubat dah. Gua kapok ikutin kawan gua. Habis terbuang waktu 2-3 jam melongo di papan catur, kaya kagak, cakep kagak tuh muka, ya Allah sembahyang kagak, muka enggak kena wudu, kalau aku ngaca-ngaca mukaku jadi kayak celepuk sama kunyuk. Enggak kena air wudu. Ya nunduk liatin papan catur. Ini temen mah ini bikin gua jadi buang-buang waktu. Sial ini temen nih. Dah, gua tinggalin itu temen. Dia tobat. Kalau yang dia punya papan catur dibuang di Kali Ciliwung. Dibuang, dihabiskan kesan-kesan yang dia ingat main catur mulu, dibuang. PCD yang kagak beres dibuang, dipecah-pecahin. Itu namanya dia kembali kepada hal yang terpuji. Kalau dia udah begitu, itu namanya at-taib, dia tobat dah. Rambut yang ada gondrong, dia mulai stick, dicakepin. Sampai di rumah udah kelar dia cukur, dia pakai sampo. Tuh, pakai sampo. Biar bersih. Kuku-kuku yang kelihatannya banyak pek sama oli, dia gunting. Udah mulai dah tuh. Mulai dia minta siwak sama Ustadz Habibi, minta siwak dong, dikasih siwak. Mungkin Ustadz Habibi lupa kalau bukan siwak, rotan dikasih. Hampir sama, boys mulutnya. Salah Anda, salah itu, bukan siwak, bikin siwak ini. Waduh, punya baju koko enggak? Punya Ustadz, cuma udah lama, kancingan 6 copot. Ya, kalau bisa dikancingin dong. Dikasih sama Ustadz Habibi. Karena kalau dikasih sama Ustadz Alfi kagak muat. Kekecilan. Kekecilan. Ya. Nah, rambutnya udah dicukur, udah mandi, pakai baju koko. Itu namanya taubat tuh dia tuh. Kesan-kesan yang nempel di badannya, rambut-rambut yang tadi di kaum jahiliyah tuh tandanya pakai rambut gondrong, udah beda. Biasanya dikantongin 2, 3, 4 siwak. 2, 3, 4 apaan? Juga tahu. Harus ini siwak. Waduh. Baju koko, banyak wangi. Nah, ini tobat namanya nih. Itu yang kita pengen. Bukan tobat sambel. Ya, tobat-tobat yang namanya dalam kitab ini keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu namanya tobat orang bohong tuh. Taubatul kadibin. Ya. Atau taubatul kadzabin. Tobat orang suka bohong begitu. Ini tobatnya tobat bener. Tobatnya tobat bener-bener. Semuanya yang ada kesan-kesan dibuang semua. Nggak ada di rumahnya. Itu taubat namanya itu. Apa kek gelang-gelang bahar yang ada itu dibuang. Itu namanya bener-bener. Semuanya kesan-kesan teringat lagi udah nggak ada. Baju-baju yang kelihatannya celana jeans yang dengkulnya disobek, goblok ya. Itu celana cakep-cakep yang cari yang dengkulnya sobek, yang habis kayak jatuh merosot. Dibuang tuh. Waduh, dipakai kolor yang panjang kayak model baib. Tuh, itu baru tobat baru tuh, disemprot minyak wangi. Waduh. Nabi mengatakan orang begitu kaman la dan balau, bagaikan udah enggak punya dosa, bersih. Itu namanya dibuktiin. Bukan mulutnya astagfirullahaladzim, tapi rambutnya masih gondrong, papan catur masih ada, kesan-kesan yang jadi bikin mau buat berdosa masih disimpan di atas lemari. Ini yang kita ngeri nih. Ngerinya apa? Tuh ngerinya tuh lihat tuh, wal mustaghfirin minadz-dzanbi wa huwa muqimun alaih. Dia sedang beristighfar dari dosa tapi muqimun alaih. Masih ngerjain dosa juga. Kenapa? Kesan-kesannya nggak diapain? Nggak dihilangin. Itu kata Nabi, wa huwa ya kal mustahzi'i bi rabbi. Bagaikan orang mengejek Tuhannya. Dibohong-bohong itu namanya taubat al-kadzabi. Kesan-kesan hilangin dulu. Habis. Kalau kesan-kesan masih di apanya?
masih disimpan di memori. Film-film kagak beres, lu simpen di memori. Yang tahu kan ente sendiri. Lagi ente tobat, nah ente setel, tapi ente simpan. Hapus kalau bisa. Memori yang sebegitu buang di Kali Merah sono, di Saudi. Jangan sampai ingat-ingat lagi. Pokoknya kesan-kesan bakal ingat dosa, gitar misalnya, bikin orang lalai sholat, dah patahin atau jual. Yang digantung-gantung, kesan aku di zaman jahiliyah. Jangan ingat-ingat dosa. Ini aku punya pacarku meninggalkan sapu tangan. Ini sapu tangan merah. Jangan. Karena kalau bini tahu, itu dicekek. Kesan-kesan yang dari si fulan, dah kubur kalau bisa. Itu yang taubat bener. Kalau istighfar doang, tapi peninggalan yang perbuatan dosa masih ditaruh, masih disimpan. Itu namanya orang-orang termasuk wal mustaghfir minadz dzanbi wa huwa muqimun alaih. Itu kal mustazi bi rabbi. Jadi benar-benar taubat ini disertai dengan pembuktian. Jangan taubat yang namanya taubatul kadzabin. Taubatnya orang-orang bohong. Banyak orang taubat bohong. Kalau istilah orang Betawi, taubat sambal, lagi pedas, ham-haman, mata merah, keluar ingus agak-agak encer dikit, mulut ngapa? Wah kapok makan sambal gua, pedas, gua kapok, lagi pedas kapok. Besok 2-3 hari makan mingga pedas, nah bikin lagi. Tuh, itu namanya tobat sambal. Ente dibuktiin, tobat sama Allah gimana? Hilangin semua. Botol-botol dia simpan tuh, jadi kenangan, dah. Tanpa diketahui orang atau diketahui orang, ente pecahin semuanya. Atau jual di tukang abu gosok. Apa kek kesan-kesannya? Yang disimpan. Kalau disimpan, ntar terulang lagi iseng-iseng. Setan kan senang. Ente lagi sendirian, bini gak ada. Anak lagi belajar ke Singapura. Ayo dah. Mertua lagi umroh 2 tahun. Ayo dah. Itu sendirian. Ya enggak? Ya gimana kan terserah gue yang nyontoin. Itu hak gue, lu gak perlu marah sama gue. Di rumah gak ada siapa-siapa. Bini lagi kondangan, anak lagi belajar. Mertua lagi umroh 2 tahun. Sekaligus pesantren di Yaman. Kita sendirian. Orang kalau udah bengong, temennya setan. Sendiri, berdua sama setan. Inilah kita. Iseng-iseng mau lihat lagi, Pak. Yang itu tuh yang kemarin ditonton. Itu tuh. Nanti turun lagi. Nah, udah bersih. Mulai dah tuh. Megang terus. Megang, lihat. Udah akhirnya. Makanya, jangan sampai kita dikatakan orang yang kal mustazi bi rabbi. Yang mengejek, menghina, yang memperolok-olok Tuhan. Dia tobat, besok nyambung lagi. Itu namanya istilah Betawi, tobat apa tadi? Sambal. Ya, dan baju-baju yang dulu preman-preman jangan dipakai lagi lah. Kasih orang mendingan kalau kita sayang. Celana-celana yang model-model apa tuh? Celana-celana yang ujungnya lancip kayak botol. Ada celana-celana dulu tuh, kayak botol. Lagi kalau yang tahun 70 cut bray. Oh, bawahnya longgar. Pala kebo masuk. Ada lagi baggy. Kalau baggy itu kecil banget. Ya. Ada lagi model-model apa lagi? Wahai apa? Hah? Hawaii apa? Wahai. Udah nih gitu. Ibu-ibu gitu juga. Ini ada remaja putri. Enggak ada ya? Tua semua ya udah enggak usah dah. Jadi kesan-kesan tinggalin tuh. Baru taubatnya itu at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Yang kedua Nabi bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Penyesalan, nyesel, kapok, ngajok itu taubat sebenarnya. Enggak kudu istighfar aja, udah tindakan pertama gua kapok, benar-benar gua enggak mau, gua mau lihat lagi. Itu taubat. Nabi melihat ada orang pakai cincin emas.
Nabi panggil tuh sahabat, sini. Kalau bahasa kita sini. Ada apa ya Rasulullah? Itu di tangan kamu aku lihat ada lingkaran api di tangan kamu itu. Kau pakai apa itu? Cincin emas ya. Ini dia nih. Aku lihatnya bukan emasnya. Ini satu larangan. Bagikan kamu lagi pakai lingkaran api. Coba ambil. Dilempar sama Nabi. Jangan pakai ya. Laki-laki haram pakai emas. Ya. Kecuali perempuan. Dibuang sama Nabi. Udah dia. Emas ya. Emas di cincin minimal 10 gram. 10 gram kalau sekarang 1 gram sejuta. Berarti 10 gram berapa? 10 juta. Lah. Dibeli nasi goreng seompreng. Itu temen yang satu bilang, bang, Nabi Muhammad udah nggak ada bang, lu ambilin yuk bang. Itu cuma jatuh sono di gurun pasir, gue tahu nih jatuh sono. Ini orang yang benar-benar kawan, jangan lagi gue ngambil, lihat gue nggak mau. Jangan lagi ngambil, ngejar, deketin tuh yang udah diambil, Nabi udah nggak ada. Ngelihat ke arah sebelah utara, gue nggak mau. Nabi udah larang. Itu namanya tobat. Kalau temennya ini menjabrek lagi. Jadi ada orang di depan Ustadz, tobat. Depan Nabi, tobat. Nah kayak begitu, Nabi nggak ada. Ambil aja lumayan, jual tuh bang. Lu beliin cendol seember. Itu namanya pura-pura tobat begitu tuh. Ya ada orang depan guru begini, wah nunduk. Wah nunduk, kayak loceng. Tapi hatinya bertentangan sama gurunya. Nah jadi tobat itu nyesel, gue nggak kapok gue pakai lagi. Saya nggak tahu ya Allah kalau itu dilarang oleh hukum Islam. Kapok ya Allah, itu namanya nyesel. Nyesel itu merupakan tindakan tobat. Ya, merokok misalnya. Ya Allah, saya baru tahu Ustaz. Salah satu rokok itu pendapat ulama yang banyak hukumnya haram. Kenapa itu? Itu termasuk membahayakan pernapasan, membahayakan ekonomi. Coba itu rokok. Kalau satu hari satu bungkus itu 2, 3, 4. Ngomong-ngomong saya nggak tahu karena Ustaz nggak ngerokok. Satu bungkus itu di Samsu berapa muridku yang tersayang? Hah? Berapa? 23.000. Tukang rokok kita. Tukang rokok. 23.000 satu hari, 10 hari berapa? Satu hari 23.000. 10 hari? Hah? 230. 10 hari. Sebulan? 2 juta? Lu bohongin gue dosa. 690. Lu pernah makan bangku di sekolahan dia tuh. Itu pernah makan bangku sekolahan ini. Jadi sebulan tuh rokok aja berapa? 600.000 itu ya, 600.000. Emang orang ngerokok cuma sebulan? Ada nggak setahun? Ada ya bantu hitung. Setahun berapa cuma setahun? Sebulan aja 600 kali 12. Ayo hitung. Masa boleh hitung? Berapa? 9 juta? 9 juta? Itu setahun tuh. Emang ngerokok ada orang setahun? Rokok itu bisa rusak ekonomi kantong ente, mubazir, kesehatan juga. Ya kapok, gue besok nggak ngerokok lagi. Tuh, Sayyidil Walid waktu kedatangan tamu mau umroh dibawa sama Habib Ali. Sayyidil Walid, Habib Ali, Abdurrahman Segaf. Dia cerita waktu ada pengajian. Pas cium tangan, Habib Ali cium tangan tamunya dari Tanggul. Mau minta izin mau apa? Mau umroh. Kata Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Segaf. Ini gara-gara ente datang nih malaikat dari mana kabur semua. Gara-gara ente datang ditunjuk yang merokok. Dia menghormati di luar dia ngerokok mau masuk itu tangannya nggak bawa rokok. Rokok udah dibuang di comberan. Gara-gara ente ngerokok dari luar rumah anak itu malaikat pada kabur. Padahal nggak bawa rokok, rokoknya dibuang. Makanya ente kalau maulid-maulid jangan rokok. Segan malaikat datang ke tempat ente. Kopi, rokok ditaruh ke kantong bujuk kokok. Tobat makanya jangan rokok udah. Gurunya kagak ngerokok. Gua nggak ngerokok. Yang ngerokok ganti mesiwak. Ganti apa? Ya.
tobat aja ngerokok. Itu baru setahun, udah 9 juta. 2 tahun, 15 juta. Ayo, 10 tahun, bisa beli kapling. Itu rokok doang itu. Bu, yang suaminya rokok berhentiin, Bu. Iya. Ibu jangan rokok, ada perempuan rokok. Perempuan bader itu perempuan rokok. Begitu. Perempuan kenabun. Ya, tobat. Nah, jadi orang tobat itu menandakan dia menyesal. Gua nggak merokok lagi dah. Tobat gua. Itu tobatnya itu penyesalan. Wattaibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat dari dosa seperti orang itu enggak punya dosa. Jadi kita tobat. Dosa kita banyak, dosa mata, melihat yang haram, dosa kuping, dengar-dengar yang dilarang Allah, ghibah, dosa tangan, apa yang dipegang. Jangan tuh. Kalau belum halal yang dipegang, beli kacang kalau belum dibayar, jangan megang, ini belum dibayar, nyobain. Ada nggak yang begitu? Lah belum bayar, udah nyobain segenggam, temen ikut aja nyobain. Ajib. Biasanya kita begitu dong. Kecuali dikasih tukang kacang, lain lagi. Tukang kacang bilang, nih mas, nih mbak, cobain dulu pak. Dia yang ngeregemin, kita dikasih sama dia. Menjarang tukang kacang ngasih kita. Yang banyak kan siapa? Kita belum bayar, pak cobain pakai seregem segini. Kalau bawa teman atau bawa teman tiga nyobain, itu udah setengah liter. Jangan tangan mengambil sesuatu yang belum halal. Tangan hati-hati nih peranannya nih. Tangan nih. Tangan hati-hati. Megang apa aja hati-hati itu. Kaki jangan sembarangan jalan. Jadi di badan kita aja banyak kelakuan perbuatan yang melanggar dosa. Nah, di mana itu? Cari waktu yang kira-kira ente bisa. Kalau Nabi istighfarnya sehari semalam mengatakan ada yang 70. Riwayat lain mengatakan 100. Inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih mi'ata marrah. Aku yang gak ada dosanya, istighfar aku setiap hari 100. Nabi gak ada dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Nabi nggak ada dosa. Udah diampuni dosanya, bersih yang lalu yang akan datang. Tapi dengan hadis yang tadi di hadapan sahabat, aku beristighfar tiap hari 100. Kagak punya dosa. Kagak dosanya bersih. Lihat HP, belum zaman HP zaman Nabi. Lihat perempuan, kagak ada perempuan zaman sekarang apa jadi buka. Ya Allah, mata kita lu banyak banget. Nabi yang gak ada dosa, istighfar sehari semalam 100. Kita yang berjumlah dosa, arusnya 1.000.000. Kita istighfar kita, minta ampunan lagi tahlilan doang. Jadi kalau ada tahlilan, kata Ustaz Habibie bilang, mari kita mulai acara tahlil. Astaghfirullahaladzim. Ada berkat, astagfirullah. Tidur lagi. La ilaha illallah. Berkat keluar, mata yang keluar. Jangan tuh. Ustaz bilang kemarin tuh, ada murid Ustaz tidur pas berkat itu mata yang melotot, bukan murid gue itu, murid kunyuk. Jangan tidur, istighfar. Nah istighfar jangan waktu tahlilan doang, sendirian tuh di rumah, tengah malam kek di tempat tidur, malah tahajud kek, habis subuh kek. Nah bisa dah Ustaz saya 110 dah. Apalagi satu aja boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana awadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka
bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfir li la yaghfiru dzunuba. Dosa kita banyak. Apalagi masih muda begini nih. Masih muda. Ya Allah, banyak dosa kita. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang ketiga, ma min syai'in habbu ila Allah ta'ala min syabin taibin. Ya, tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai? Seorang pemuda yang masa mudanya dihiasi dengan taubat, nggak berbuat yang diharamin. Paling disukai Allah tuh. Pemuda yang ngajinya rajin, sekolah dan kuliahnya rajin, akhlak sama orang tua cakep, di kampung punya adab, ngaji majlis taklim semuanya datang. Waduh, paling aku sukai kata Nabi. Allah paling sukai pemuda yang masa mudanya dihiasi dengan taubat. Sebaliknya, apa itu? Wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asi. Yang paling dibenci sama Allah, ya, orang tua yang tetap berbuat maksiat. Udah tua bangkah, kagak mau ngaji, nggak mau sholat. Ya Allah, masih main catur. Sore-sore main bola sama cucunya, ditendang sama temen cucunya. Ya engkau goblok, digoblok-goblokin. Nggak punya wibawa orang tua, masih pakai kolor hitam, panjang kayak bed main. Badannya kayak bed main. Bednya sama bed main. Ya Allah, udah keriput begitu. Orang-orang pada musola Al-Anwar masih megang ayam jago sama kurungannya. Badan udah keriput. Cengcorang lihat dia geli, cengcorang. Apalagi janda diserahin, Bu Muhammadi. Habis begitu sama Allah, harus dekat umur begitu, tobat kagak. Dikasih sama yang muda, Kong, udah dikit lagi maghrib, Kong. Kamu sholat, Kong. Duluan gue hidup sama lu. Galakan dia. Wah, pagi-pagi megang ayam jagonya, kerjanya ngopi, tidur, sama gegares. Engkong begitu ada di rumah kita, bukan bikin berkah, itu bikin sial. Ada engkong sembahyang kagak, ngopi, baca Quran kagak, jorogi di kali mendingan dia. Sama lindung udah sama udah aja. Gak ada manfaatnya. Tidur pakai ngompol, ya Allah. Kok mana postingnya bukan main, marah-marah mulu, bener-bener ada engkong begitu. Sampai anaknya yang didiemin di situ, kapan Israel mampir begitu. Berarti itu anak betapa begitu. Bayangkan enggak? Kalau punya orang tua udah umur 70 masih mau berjamaah, pulang masih baca ratib, itu rumah jadi berkah. Kita demen anak mantu, kita kan mantu, itu mertua kita. Kita lihat, bapak baca ratib, kita mau beliin nasi goreng. Beli nasi goreng 1 juta. Senampan beli sendiri makan. Ini orang tua sembahyang kagak, subhanallah. Nonton TV paling depan. Gak pakai baju, gak pakai kaos. Kolornya hitam. Subhanallah. Diam kayak Belanda kecekek. Itu rumah bukan bikin berkah, bikin apes dah. Ya, tuh orang tua begitu paling dibenci sama Allah ketimbang pemuda yang tobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Mulai dari hadis ini sampai tua Allah beri istiqomah, selalu kita menjalankan perintah Allah dengan tobat kepada Allah. Wallahu a'lam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir al-ardha bi nuri syamsi abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب رسول الله سلام يا رفيع الشان والرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام يا رب والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله